Pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi bersama saya Nurjana. Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini hadir bersama saya Mustaan Basran, Askadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Awasi penyaluran bantuan benih. Sektor pertanian berperan strategis dalam pembangunan nasional, termasuk di dalamnya sebagai penyedia bahan pangan penduduk. Keamanan dan diversitas pangan menjadi penting untuk dijaga karena memengaruhi derajat gizi hingga perekonomian daerah. Pada 2023, capaian kinerja perekonomian Lampung tumbuh positif sebesar 4,55% dengan kontribusi terbesar produk domestik regional bruto atau PDRB dari sektor pertanian. Hasil panen padi di Lampung diklaim cukup baik, namun tentu ada banyak hal yang harus ditingkatkan seperti infrastruktur pendukung, kelancaran distribusi pupuk, hingga penyaluran bantuan benih. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan produksi pertanian sepanjang 2024 dengan luas panen padi 609.311 hektar. Luas panen padi di berbagai daerah sentra pertanian pada 2023 seluas 530.108 hektar. Dari luas lahan itu menghasilkan 5,2 ton padi per hektar dan 2.757.898 ton gabah kering giling. Sementara pada 2024, target luas tanam padi bisa mencapai 630.445 hektar dengan luas panen 609.311 hektar. Dari luasan itu, targetnya bisa menghasilkan 5,5 ton per hektar dengan 3.382.912 ton gabah kering giling. Target tersebut mesti diusahakan secara maksimal. Pasalnya, sektor pertanian Lampung sudah mengalami kontraksi tajam pada triwulan 1 2024. Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia menjelaskan pada awal 2024 sektor pertanian mengalami minus 11%. Angka itu jauh jika dibandingkan dengan triwulan 2023 yang masih berada di angka 2% dengan PDRB rata-rata 3,3%. Fluktuasi tersebut disebut-sebut karena faktor iklim. Pengaruh El Nino meningkatkan suhu dan mengganggu aktivitas pertanian. Oleh karena itu, petani penting beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan memilih varietas padi yang toleran terhadap kondisi air yang minim. Sementara saat ini, Lampung sudah memasuki musim La Nina. Tekanan faktor iklim mulai reda sehingga produksi pertanian dapat meningkat. Walaupun curah hujan masih ada dan tidak sekering tahun lalu pada La Nina, pemilihan varietas padi yang tepat menjadi kunci untuk menjaga produksi tetap tinggi. Sebagai bentuk dukungan pada petani, Pemprov Lampung memberikan bantuan benih padi varietas Gogo dan penggunaan benih padi varietas Genja dan Super Genja yang memiliki keunggulan produktivitas tinggi guna memaksimalkan produksi. Kemudian, Pemprov mendorong penambahan kembali area tanam padi dengan peningkatan indeks pertanaman, sekaligus pengembangan indeks pertanaman menjadi 400 atau 4 kali tanam di lokasi yang memiliki sumber daya air melimpah. Pemilihan varietas yang tepat sangat penting agar petani tidak mengalami gagal panen maupun gagal tanam. Selain untuk lahan sawah, varietas padi Gogo seperti Inpago 10, Inpago 11, dan Situ Bagendit dapat menjadi alternatif. Kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim adalah adaptasi dan pemilihan varietas yang tepat sehingga produksi padi tetap optimal. Pemerintah harus siap dan segera menyalurkan bantuan benih sesuai dengan kebutuhan petani, utamanya bagi petani yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan benih seperti adanya surat pernyataan PUSO. Namun patut diingat bahwa penyaluran tersebut mesti diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan. Selamat siang Bang Aan. Selamat. Kita jumpa lagi di bedah tajuk tentunya dengan tema yang berbeda Bang. Bang, di tema kali ini kita akan membahas tentang penyaluran bantuan benih. Nah ini sebenarnya ada apa Bang dengan bantuan benih ini Bang? Kita fokusnya ke pengawasan ya, harus diawasi penyaluran benih ini. Karena memang saat ini dengan benih yang terbatas gitu loh. Kemudian ada fenomena alam La Nina, curah hujan yang tinggi itu. Rasanya kalau memang tidak sampai nih bantuan benih itu ke masyarakat, itu nanti setelah gagal panen karena La Nina, petani sulit lagi untuk mencari benih kan gitu. Makanya kita menyoroti penyaluran bantuan benih ini ke petani agar memang semua
sampai ke tangan petani. Gitu. Nah, ini gimana Bang cara agar bantuan itu tepat diterima petani sebenarnya? Iya, artinya begini, petani itu kan punya RDKK, ya, rencana dasar kelompok kerja, dasar kerja kelompok. RDKK itulah kebutuhan benihnya berapa, kebutuhan pupuknya berapa, itu nanti diserahkan ke penyuluh lapangan pertanian, itu dia serahkan ke dinas lah nanti yang mengatur berapa kebutuhan pupuk seluruh petani di daerahnya. Kan gitu. Nanti dari dinas kabupaten diarahkan ke dinas provinsi, barulah nanti dinas provinsi ke Kementerian Pertanian untuk mencari bantuan benih bibit benih itu gitu. Pertanian. Artinya bibit benih itu, bantuan itu juga masih dalam proses dari daerah keturunan ke pusat begitu ya Bang? Iya, mestinya gitu. Apalagi kan Lampung kan lumbung pangan ya. Jadi memang harus ada prioritas. Kita minta prioritas ke pemerintah pusat bahwa benih Lampung ini setidaknya memang harus lebih efisien, lebih banyak untuk datang ke sini untuk menanggulangi gagal-gagal panen akibat fenomena alam ini gitu. Bang An, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional dan di daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosefin Indah Apriliani. Saya adalah alumni reporter cilik Lampung Pos angkatan tahun 2011. Motivasi saya mengikuti reporter cilik pada saat itu adalah saya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, saya ingin mendapatkan informasi langsung dari narasumbernya. Puji Tuhan, saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai beberapa tokoh penting seperti Bapak Surya Paloh, Ketua KPK, Ketua DPD RI, Menteri Kehutanan, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan tokoh penting lainnya. Saya Yosefin Indah Apriliani mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar reporter cilik Lampung Pos. Ikuti dan rasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Bang An kembali ke tema awal. Nah, tadi kan Lampung sebagai lumbung pangan nasional ya Bang. Artinya kita juga harus mendapat prioritas ya Bang. Mestinya seperti itu. Betul. Karena memang kan andalan lumbung pangan itu maksudnya kan salah satu pasokan pangan nasional itu salah satunya dari Lampung. Dari Lampung. Kan, gitu. Jadi pemerintah pusat harus memikirkan dong bagaimana petani di Lampung. Nah, kalau untuk luas lahan di Lampung sendiri berapa Bang? Dari luas lahan itu kan kita bisa muncul angka berapa sih kebutuhan benih untuk di Lampung yang diusulkan dari daerah ke pusat. Mungkin ada seperti itu Bang, nggak? Pemetaan seperti itu. Iya, jadi luas lahan itu ada sekitar 609 hektar ya, 609.000 hektar di Lampung ini dengan penghasilan 5,5 ton per hektar. Jadi ada sekitar 3.389.000 ton hasil produksi beras di seluruh Lampung ini. Artinya dari 609.000 hektar itu harus terpenuhi benih-benihnya. Artinya memang kalau disimulasikan benihnya itu 1 hektarnya misalnya 20 kilo, ya artinya memang dari 600.000 itu dikali 20 seperti itu. Dan itu harus tercukupi gitu loh. Apalagi sekarang varietas kan banyak, ada Impago, ada Ciherang gitu ya. Itu juga yang memang selama ini andalan dari petani untuk menanam padi kan itu. Dan itu juga harus harus disesuaikan dengan kondisi lahan dan alam di Lampung kan gitu, bantuan itu gitu. Tapi ini setidaknya dari petani sendiri selain mengandalkan bantuan benih dari pemerintah juga petani juga biasanya sudah mengantisipasi apalagi di cuaca yang seperti panas seperti ini. Memang benar sih petani itu memang mereka beli benih. di kios benih ya. Tapi memang mereka kan dalam 1 kali tanam kan mestinya idealnya mereka beli hanya sekali kan. Gitu loh. Ini kan khawatirnya karena ada fenomena alam ini gitu loh. Gagal panen. Badai La Nina, badai El Nino kan seperti itu. Pasti gagal panen, mereka harus tanam lagi untuk mengejar panen mereka yang gagal itu kan gitu. Jadi memang harus setidak-tidaknya mungkin ya 40-50% dari kebutuhan benih itulah harus bantuan itu datang kan seperti itu. Tapi untuk bantuan benih dari pemerintah sendiri baru mau ini apa memang sebelumnya sudah ada program bantuan benih itu sendiri? Ya sebenarnya ada ya sejak beberapa dekade ini ada bantuan seperti itu tentang pertanian karena memang Indonesia kan negara agraris. Ya. Jadi mereka juga ada prioritasnya ke petani. Tapi kan banyak sekali terdengar keluhan-keluhan petani, misalnya benih, ternyata ada bantuan kok mereka tidak bisa tanam kan seperti itu ya. Akhirnya mereka sampai kemudian mencari menanam benih yang bukan benih. Tahu nggak gitu loh. Jadi produksi padi mereka yang tahun lalu karena tidak ada benih mereka ditanamnya lagi. Padahal itu akan mengurangi kualitas dan kuantitas produksi padi mereka gitu loh. Tapi demi mereka harus menanam lagi dan harus menghasilkan panen rayanya, mereka harus tanam di itu gitu loh. Oke, nah kemudian untuk pengawasan itu sendiri seperti apa, Bang? Nah, kemudian pengawasan ini mestinya memang dari seluruh pihak ya. Betul. Baik dari kalangan aparat pemerintah, aparat penegak hukum kan gitu ya. Kemudian juga sebenarnya dari masyarakat sendiri yang diwakili oleh mungkin LSM, NGO seperti itu ya. Dan satu lagi sebenarnya memang tugas kita sebagai wartawan untuk mengawasinya itu ya, supaya tidak terjadi penyelewengan itu. Karena kan kita kasihan, sementara petani itu diminta untuk menghasilkan produk yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, tiba-tiba kebutuhan mereka sendiri pada saat mereka tertimpa kemalangan atau segala macam, tidak ada bantuan. Betul. Nah ini ketika tadi disinggung soal penyelewengan, ini kan lagi-lagi ada oknum seperti tidak hanya bantuan benih seperti bantuan jagung itu juga sempat terjadi penyelewengan. Nah, ini supaya kasus ini tidak terulang dan kita antisipasi mungkin seperti apa sih Bang? Maksudnya memang ada keterbukaan ya kalau gitu. Tapi Lampung kemarin sudah mulai mengadopsi sistem digitalisasi ya, digitalisasi Pertani Berjaya itu ternyata digitalisasi tentang pembelian, tentang penyerahan uangnya seperti itu melalui Bank Lampung. Cuman sampai sekarang memang belum ada laporan khusus untuk hal itu. Apakah memang bagaimana kondisi petani selama beberapa tahun ini selama ada program itu gitu. Itu salah satu pengawasannya gitu. Tapi memang pengawasan itu kita sangat sulit kecuali kita memang meminta lembaga yang bisa menggedor pemerintah untuk
segera bantuan itu yaitu lembaga legislatif. Kita mengandalkan juga lembaga legislatif untuk mengawasi dan memelototi itulah gitu. Karena pemerintah sekarang kan memang yang paling khawatir mereka dengan legislatif kan gitu ya. Sementara masyarakat sendiri mereka lebih banyak biasanya bukan apa-apa dalam beberapa waktu terakhir ini misalnya ada pembungkaman segala macam itu juga tidak fair juga seperti itu. Tapi artinya ketika bantuan bibit saat ini baru masuk pengusulan, belum lagi dari tingkat daerah kemudian tingkat pusat. Sementara musim tanam untuk gadu ini kan sudah berlangsung, Bang. Betul. Apakah ini tidak menjadi keterlambatan bagi petani untuk menanam? Bentuknya ini kan bantuan benih ini kan bentuknya memang untuk menanggulangi gagal panen gitu ya. Tapi memang ada di musim tanam kemarin ada beberapa yang memang mengeluhkan sulitnya mereka mendapatkan benih segala macam itu ya. Jadi ada kemungkinan memang program ini diberikan walaupun di akhir-akhir waktu itu diharapkan masih bisa mengikuti musim tanam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gitu. Karena pemerintah sendiri kan kemarin menetapkan musim tanam nih gadu gitu ya, gadu 1 gitu kan ya. Karena ini musim kemarau dia jadi saluran irigasi dibuka mereka, dijadwalkan tanam serentak kapan seperti tanggal berapa bulan berapa gitu kan. Itulah mereka memenuhi syarat benihnya itu diberikan di situ. Artinya ini untuk mengejar ketertinggalan. Betul, untuk ya. Tapi jangan biasa sampai di akhir tahun nanti laporannya produksi beras padi, Lampung turun. seperti itu kan. Tapi mungkin seandainya bibit padi itu tidak digunakan untuk musim tanam ini ya, karena mungkin itu bentuknya benih, bisa untuk tanam juga di masa musim yang mendatang juga bisa berjalan seperti itu memang bisa. Cuman kan memang dari segi kualitas dan kuantitas produksinya itu pasti sangat berpengaruh gitu loh. Karena memang ada klasifikasi dalam benih itu ya, misalnya dia masa tahannya juga ya, segala macam itu ya. Ada misalnya dia benih Ek2, Ek3 gitu ya. Semakin banyak turunannya itu semakin banyak ditanam-tanam ulang itu akan semakin menurun kualitas produksinya. Jadi memang sebenarnya harus benih baru bersertifikasi gitu loh, yang tahan segala macam yang bisa dijamin untuk bisa memberikan produk yang bagus gitu. Oke Bang, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu, saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital. Dari program ini, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar, baik di level nasional dan di daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosefin Indah Apriliani. Saya adalah alumni reporter Cilik Lampung Pos angkatan tahun 2011. Motivasi saya mengikuti reporter Cilik pada saat itu adalah saya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, saya ingin mendapatkan informasi langsung dari narasumbernya. Puji Tuhan, saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai beberapa tokoh penting seperti Bapak Surya Paloh, Ketua KPK, Ketua DPD RI, Menteri Kehutanan, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan tokoh penting lainnya. Saya Yosefin Indah Apriliani mengajak adik-adik untuk bergabung dalam keluarga besar reporter Cilik Lampung Pos. Ikuti dan rasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun,
pendaftaran audisi reporter cilik Lampung Pos sudah dibuka. Program ini sangat baik untuk anak didik kita khususnya di level sekolah dasar. Untuk itu saya mengajak satuan pendidikan tingkat sekolah dasar untuk mendaftarkan peserta didiknya dan menjadi bagian dari reporter cilik digital ini. Dari program ini anak-anak kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan mewawancarai secara langsung tokoh besar baik di level nasional dan daerah. Melalui program ini juga akan dilahirkan talenta muda, bangsa yang cakap dan berbakat di bidang komunikasi, penyiaran, dan khususnya jurnalistik. Ayo mendaftar menjadi reporter cilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Dan saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, diantaranya Kemenkumham kesulitan cari terpidana narkoba kabur. Kasus perundungan menimpa siswa di Tanggamus berlanjut. Mengenal kopi Lampung, sejarah hingga keistimewaannya. Korlantas evaluasi pelayanan SIM Polres Pringsewu. Dan terakhir, dukungan Lampung Banten jadi tuan rumah PON 2032 terus berdatangan. Nih, apa yang Bang? Tentang kopi Lampung ya, karena memang Lampung ini sekarang jadi identik dengan Kopi. Kopi ya. Betul. Walaupun memang kemarin sempat harganya turun di Lampung ya sama Jawa Barat. Ternyata yang ekspor duluan kopi itu Jawa Barat daripada Lampung kan. Padahal di kawasan Sumatera ini Lampung termasuk salah satu produsen kopi yang luar biasa kan gitu ya. Nah, kopi Lampung ini memang sama seperti di kawasan Sumatera, jenisnya robusta. Robusta di Lampung itu makanya ada anekdot di Lampung Barat, karena Lampung Barat salah satu daerah penghasil kopi itu ya. Jadi bupatinya, mantan bupati yang kemarin Pak Rosil Mapsus itu bicara tentang kopi, dia katanya Rojali. Apa itu Rojali? Robusta Jakliwa katanya gitu. Artinya memang ada kopi robusta yang ditanam di luar. Kebetulan kemarin Presiden pada saat ke Lampung juga memberi santunan kepada petani kopi. Tapi petani kopi yang santunan Presiden kemarin yang mau menanam Arabica. Jenis berbeda dari yang biasa ditanam petani lainnya kan gitu. Itu untuk mendorong juga ada disparitas atau keragaman jenis kopi yang ditanam oleh petani kopi di Lampung gitu. Makanya Lampung akan bertahan untuk memproduksi kopi ini gitu ya. Karena memang dari dulu juga salah satu tradisi orang Lampung memang minum kopi di pagi hari itu yang membuat badan jadi semangat. Artinya ketika biasa petani menanam kopi robusta ini menjadi Arabica juga menjadi tantangan tersendiri buat petani ya Bang ya. Karena apalagi kan jenis dari bentuk pohonnya pun berbeda gitu ya. Artinya cara panennya nanti berbeda, perawatannya berbeda kan seperti itu ya. Artinya memang ada perbedaan sendiri dalam memelihara kopi Arabica ini ya gitu ya. Dan juga memang ternyata rasanya pun beda. Agak kecut ya, seperti fermentasi padahal tidak difermentasi gitu ya. Dan beberapa negara luar itu sangat suka dengan kopi model seperti ini gitu. Oke, baik Bang, kita berlanjut. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id, yakni tentang realisasi bantuan benih. Nah ini Bang, ini sama seperti itu tajuk kita angkat tentang benih itu. Inilah karena pentingnya benih ini bagi keberlangsungan budidaya padi oleh petani gitu ya. Karena memang kalau tanpa benih apa yang mau ditanam kan seperti itu kan ya. Walaupun ada pupuk, ada segala macam, ada air, kalau tidak ada yang ditanam ya rumput yang tumbuhkan gitu. Makanya memang kita harus fokuskan untuk benih ini harus ada. Kemudian jika tidak ada turunlah bantuan, harus ada turun bantuan dan bantuan ini harus sampai ke petani. Makanya kita juga fokus mengawasi bagaimana bantuan-bantuan ini tidak menyimpang atau menyeleweng gitu dari Baik Bang, Baik Bang, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, Rihanna siapkan album ke-9.
mengusung bahasa kuno Maluku. Arca rilis lagu debut Ten. Iwan Fals rilis ulang album Raya. Film Lokananta usung kisah rumit cinta beda agama. Terakhir, Audi Kirana nyanyikan ulang lagu Nike Ardila. Apa Bang yang menarik, Bang? Ya, Rihanna ya. Rihanna memang sudah dikenal di seluruh dunia ya sebagai penyanyi dari beberapa genre. Dia ada juga reggae, hip hop kan gitu ya. Yang terakhir dia buat album yang ke-8 itu Diamond. Kemudian dia membuat lagi ini ke-9. Ke-9 ini dia buat setelah dia kolaborasi kemarin sama pasangannya. Itu dia membuat sebuah album yang katanya genrenya berbeda. Tapi memang sampai saat ini belum rilis. Jadi memang kalau memang genrenya berbeda, artinya pilihannya adalah selain reggae dan hip hop mungkin ya gitu ya. Mungkin jazz atau bisa saja yang lain gitu, atau pop modern seperti itu. Itu juga kita tinggal tunggu aja rilisnya bagaimana nanti. Nah, yang kedua adalah The Arca ya. Dia merilis lagu Ten menggunakan bahasa daerah. Ini beberapa grup band yang mulai mempopulerkan bahasa-bahasa daerah untuk dibawa ke karya seni, yaitu karya lagu. Yang pertama si Dola ya, Dola itu juga dari kawasan timur. Kemudian yang ini Ten dari Maluku, Maluku juga kawasan timur gitu. Ini kawasan timur ini memang masih dipromosikan untuk lagu-lagu mungkin ya gitu ya. Mungkin sebelumnya juga kalau di kawasan Pulau Jawa itu memang dari dulu campur sari memang udah terkenal ya di mana-mana ya gitu. Bahkan di Suriname yang banyak penduduk lokalnya berbahasa ibunya bahasa Jawa pun sangat terkenal di sana kan gitu. Ini sekarang mulai diangkat di daerah lain, bahasa-bahasa daerah lain, bahasa timur yang memang selama ini tampak asing oleh kita ya, karena memang mereka juga dengan intonasi yang tegas, kemudian keras seperti itu ya. Padahal mereka juga ternyata bisa dimasukkan ke lirik lagu kan gitu. Ini lagu Ten ini dari Maluku. Ini juga gebrakan sebenarnya buat anak muda sekarang ya, Bang, Iya. bisa membawakan lagu daerahnya kan itu untuk karya seninya kan seperti itu gitu. Ini kan kebanggaan yang mereka sendiri. Iya betul. Terima kasih Bang An sudah hadir di Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampus.co, lampungpos.id, dan dengarkan Sai 100 FM, serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.